Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo pemirsa TVRI Maluku dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di podcast Ruang Miku, ruang obrolannya admin medsos TVRI Maluku. Dan hari ini bersama saya Miku Esti. Hari ini edisi spesial dalam rangka Isra Mi'raj tahun 2022. Dan di sini sudah ada bersama saya tamu yang juga spesial, yaitu seorang tokoh agama, dikenal sebagai dosen, dan juga sekarang ini sering disebut sebagai Direktur Ambon Reconciliation and Mediation Center, Abangda Dr. Abidin Wakano. Assalamualaikum Abang. Iya, saya izin manggil Abang. Boleh ya? Karena saya besar dan tumbuh dengan sepak terjangnya Abang. Jadi saya lebih merasa kedekatan emosional sebagai Abang gitu ya. Sebelumnya saya juga ingin menyampaikan topik kita hari ini, yaitu perjalanan terdahsyat. Karena kalau kita bicara soal perjalanan Isra Mi'raj Nabi, maka ini adalah perjalanan terdahsyat seorang tokoh yang bukan hanya tokoh penting di agama Islam, tapi juga tokoh yang berpengaruh pada zamannya hingga saat ini. Dan sebelumnya kita sempat memberikan pertanyaan di media sosial terkait dengan perjalanan terdahsyat. Apa sih perjalanan terdahsyat mereka? Nanti akan kita bacakan di akhir segmen nanti ya. Dan juga kita akan lihat tanggapannya oleh Dr. Abidin. Bang Abidin, saya seperti yang sudah saya katakan tadi, saya mengenal Bang Abidin tuh meskipun ini baru berjumpa secara langsung dalam dialog podcast ini, tapi saya sudah berjumpa dengan Abang lewat tulisan dan karya Abang dah gitu. Jadi saya membaca soal cerita orang Basudara. Salah satu tulisannya ditulis oleh Abang. Di situ bicara soal kerukunan. Nah, Bang, sampai sekarang saya merasa Abang adalah salah satu tokoh yang konsisten bicara soal kerukunan sampai saat ini, dan bahkan masih menjadi Direktur Ambon Reconciliation and Mediation Center. Pertanyaan pertama saya, Bang, mengapa begitu konsisten? Ya, terima kasih Adinda Esti, senang jumpa dalam dialog hari ini. Mudah-mudahan dialog ini memperkuat silaturahim kita dan juga mencerahkan teman-teman, saudara-saudara pemirsa TVRI. Kenapa saya konsisten dengan isu-isu kerukunan, kemanusiaan? Karena sesungguhnya itu adalah bagian dari manifestasi iman saya kepada Allah, manifestasi nilai ketauhidan saya kepada Allah. Ketika saya mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, itu akan bersifat kontradiksi interminus. Tidak ada Tuhan menegasikan semua jenis ketuhanan yang palsu, kecuali Allah adalah sebuah konfirmasi, afirmasi yang melahirkan ketauhidan yang disebut dengan monoteisme radikal. Nah, tidak tulisannya Allah yang mana? Allah yang Rahman dan yang Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi untuk itu semakin berislam seseorang, mestinya dia mencerminkan, dia selalu melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu yang bernuansa, bernilai kasih sayang, yaitu Allah yang Rahman. Ketika kita berkata-kata, janganlah menggunakan kata-kata yang mengandung kekerasan atau violence. Ketika kita melakukan sesuatu tindakan, janganlah tindakan yang mengandung kekerasan, yang merusak kehormatan orang lain, yang mengakibatkan ketidakadilan terhadap orang lain, yang terdiskriminasi. Tidak boleh ada hal-hal yang orang merasa rugi, tapi kata-kata, perbuatan kita itu menjadi rahmat untuk orang lain. Karena itu bagi saya terkadang juga kerja-kerja kemanusiaan, kerukunan, terkadang dalam konteks politik identitas itu sesuatu yang tidak populis. Betul sekali. Sesuatu yang sangat resisten dan tidak populer. Tetapi bagi saya itu adalah bagian dari ziarah kehidupan saya untuk terus mengabdikan diri dan untuk isu-isu kemanusiaan. Dan bagi saya itu adalah tonggak dari tauhid. Islam itu berarti damai. Kita berjumpa dengan siapapun, kita mengucapkan
Assalamualaikum, semoga kedamaian dan keberkahan Tuhan atas kamu. Maknanya apa? Jangan kita menyakiti orang lain. Mau makan, baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kenapa saya bismillahirrahmanirrahim? Itu adalah cermin-cermin nilai-nilai Islam yang asasi, dan Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah engkau diutus Muhammad, tentu juga pengikut-pengikutnya, kecuali menjadi rahmat untuk semesta alam. Betul. Karena itu ya bagi saya itu adalah panggilan tauhid. Bagi saya adalah panggilan tauhid, bukan karena yang lain. Baik. Nah, saya mengenal Bang Abidin juga sebagai tokoh mediasi kerukunan antar umat beragama semenjak, kalau kita flashback ke belakang, konflik pada saat itu sampai saat ini. Nah Bang, kalau dilihat dari pengalaman Bang Abidin sendiri, apakah, dan Bang Abidin masih sampai sekarang ini konsisten di situ seperti yang Bang Abidin bilang, apakah memang Maluku, orang-orang bersaudara di Maluku masih memiliki potensi untuk berkonflik, sehingga pesan-pesan kedamaian dan kerukunan itu masih harus terus digaungkan sampai saat ini? Iya, masyarakat itu kan, sifat masyarakat itu adalah dinamis, apalagi masyarakat Maluku, dan sebenarnya secara di dunia yang makin global dewasa ini tidak ada lagi masyarakat atau bangsa yang punya ciri homogen. Semuanya mengalami proses multikultural. Kita di Maluku ada kurang lebih 100 suku dan subsuku. Kita punya ada kurang lebih 117 buah bahasa dan dialek menurut Summer of Linguistics. Kita bertebaran di kurang lebih 1.340 buah pulau, dengan punya kompleksitas yang luar biasa, dinamika yang luar biasa. Maka ciri masyarakat itu tidak statis, dia terus berkembang. Dan apalagi masyarakat dengan punya kepentingan ekonomi politik, semakin maju orang di bidang sosial, ekonomi, politik, maka tingkat pertarungannya makin tinggi. Dan ketika tingkat pertarungan makin tinggi, maka potensi konflik juga tinggi. Betul. Karena itu ya konflik itu sesuatu yang alami. Tapi kalau kita tidak punya kerja-kerja dialog, tidak punya kerja-kerja tentang kerukunan, maka kompetisi ini kalau tidak ada social engineering yang baik, maka dia bisa terjadi clash, dan bisa terjadi konflik. Memang dan itu sifat manusia. Pada sisi yang lain, kita dihadapkan oleh dewasa ini, kita dihadapkan dengan, kita masih punya pekerjaan rumah berat, yaitu segregasi sosial. Segregasi ini bukan persoalan segregasi wilayah saja, tapi segregasi mental. Islam di wilayah sendiri, Kristen di wilayah sendiri, baru kita dihadapkan dengan politik identitas, dan bagaimana media sosial mempolarisasi, mensegregasi anak-anak muda. Lebih-lebih adik-adik kita itu tidak punya pengalaman hidup bertetangga yang lintas agama, tidak ada. Jadi bagaimana dia merasa terhubung, terjalin dengan orang lain. Ketika dia seperti itu, lalu media sosial ini luar biasa kan, proyek dikapitalisasi orang dengan isu-isu yang tidak masuk akal. Kita dan mudah sekali dan kita tersegregasi. Itu polarisasi melalui sana, dan ini tantangan buat kita yang sudah tersegregasi wilayah. Di Maluku anak-anak tidak punya pengalaman perjumpaan. Yang kedua, kita dihadapkan dengan media sosial yang ada hate speech, ada hoax, dan lain-lain sebagainya. Itu tantangan terberat. Apalagi kalau kita tidak hati-hati, anak-anak kita, generasi muda itu mewarisi stigma kolektif dari cerita-cerita masa lalu. Karena itu kita memang punya success story pembangunan perdamaian yang luar biasa. Menjadi contoh juga dan menjadi saya sendiri telah menggaungkan Maluku telah bertransformasi dari laboratorium konflik menjadi laboratorium kerukunan umat beragama. Indikatornya berapa riset itu menempatkan Maluku itu 3 terbaik di tahun 2017. Yang punya indeks kerukunan terbaik di Indonesia. Tetapi kita masih punya stigma kolektif. Kalau orang tua, ceramah-ceramah kita, kemudian
warisan politik kita tidak kita mewariskan cerita damai untuk generasi ke depan. Yang kita warisi adalah cerita dendam, kebencian, dan dihadapkan dengan dunia yang penuh dengan intrik, dengan banyak orang mengkapitalisasi agama melalui media sosial hari ini. Saya kira ini menjadi tantangan terberat buat kita. Belum lagi banyak akar persoalan lain. Kita punya masalah-masalah batas tanah. Ya. Yang baru-baru ini iya, juga dan bukan saja di Pelau dan Ori dan Karimun. Tapi banyak terjadi di riset kami di semua perkampungan ya. Riset kami itu di semua negeri yang bertetangga. Punya masalah perdata. Masalah hak akui wilayah. Ya. Dan biasanya dia tunggu pemicunya. Saya kira tadi itu hanyalah satu contoh dari risetnya. Semua negeri bertetangga pernah berdarah-darah berkonflik karena masalah tanah, karena dan tanah itu bisa berimbas sampai ke kota, sampai ke tempat-tempat lain. Kemana-mana, tinggal dikapitalisasi ke isu agama atau isu kelompok dan lain-lain sebagainya. Jadi kita itu jangan kita melihat itu sebagai satu-satunya peristiwa, tapi banyak sekali terjadi di mana-mana. Akar konfliknya adalah sensitivitas tentang isu-isu batas tanah. Jadi kita masih punya pekerjaan rumah yang berat sekali. Jadi kerja perdamaian, kerja kemanusiaan, dialog itu adalah kerja yang terus berlanjut ketika manusia masih punya kebutuhan, ketika manusia itu masih hidup dalam masyarakat yang multikultural. Jadi jangan kita menganggap bahwa kerja perdamaian itu sudah selesai, tidak. Kita setiap hari berhadapan dengan konflik, bahkan dengan diri kita sendiri. Iya. Nah karena itu saya masih ingat di tahun 2017 kalau tidak salah Bang Abidin dan kawan-kawan muncul dengan provokator damai. Ya kalau tidak salah tahun 2017 ya Bang ya. Muncul di media sosial dan juga di TV yang juga besar ya, TV mainstream yang besar juga, TV swasta. Dan itu trending di mana-mana Bang. Sampai sekarang provokator damai bagaimana? Saya kira isu provokator damai itu adalah sebuah isu yang provokatif juga. Ya. Di tengah banyak isu-isu yang negatif. Kenapa kita menggunakan isu provokator damai? Karena itu mulai di tahun 2011 isu itu. Sebelumnya kerja-kerja kemanusiaan kita lakukan. Puncaknya itu kan ada konflik di 2011 di Waringin dan beberapa tempat itu. Lalu kita bilang, ini kita punya pengalaman, punya success story dalam menangani isu-isu seperti ini. Jadi kemudian lintas suku agama di kalangan anak-anak muda, dulu itu ada namanya Kopi Badati, Mulukas Peace Generation, yang Ambassador for Peace, Hulaleng, dan kemudian guru-guru lintas agama. Art for Peace, banyak sekali komunitas. Kita pikir, wah ini kita sudah punya pengalaman penanganan konflik tahun 99 dan kita sukses. Itu banyak orang kaget, pengamat menganggap Maluku itu bisa pulih kurang lebih setengah abad. Tapi ternyata dalam waktu yang singkat, walaupun masih banyak pekerjaan rumah, kita bisa bahkan menjadi 3 terbaik ya dalam konteks sampai di tahun 2017. Lalu kita katakan bahwa ini kalau isu-isu begini dibiarkan terus berbahaya. Karena itu kita istilah peace provokator itu adalah melawan provokasi dengan provokasi. Kalau Islam dan Kristen pada saat konflik itu diprovokasi dan siap mati berbunuh-bunuhan, maka hari ini kita siap mati untuk perdamaian dan persaudaraan yang sejati. Itu yang digerakkan oleh sesama banyak orang. Kita tidak boleh kalah dan kita ruang-ruang dialog perjumpaan, usaha-usaha untuk perdamaian jangan kalah dengan isu-isu yang bersifat provokatif. Dan alhamdulillah pertanyaannya apakah saya masih hidup? Saya kira provokasi damai ini dia sudah mulai mentradisi, menjadi habit, kebiasaan dan sudah mulai menjadi sebuah karakter dalam masyarakat kita. Kita lihat baru-baru waktu saat konflik belakangan itu di media sosial itu banyak sekali yang netizen. Trending bukan soal konfliknya, tapi justru pesan-pesan damai itu yang trending. Dan itu muncul di semua level. Betul sekali. Saya kira ini sosial kapital kita. Itu modal sosial yang positif dari orang Maluku. Saya kira itu luar biasa. Dan karena itu
pertanyaan siapa yang bekerja untuk damai, saya kira semua level telah berkontribusi untuk perdamaian. Baik. Oke, kita akan kembali lagi berbincang dengan Bang Abidin, ya, provokator damai di Maluku. Kita akan mengupas soal Isra Mi'raj dari pandangan Bang Abidin, tapi setelah pesan-pesan berikut ini. Ingat-ingat pesan ibu, ayo pakai maskermu. Sebelum dan sesudah bermain, harus rajin cuci tangan. Harus jaga jarak dan menjauhi keramaian. Ayo ingat pesan ibu, untuk aku dan kamu. Kembali lagi di podcast Ruang Miku bersama saya Miku Esti dan masih dengan teman ngobrol saya hari ini, Abang Dr. Abidin Wakano. Bang, tadi Abang sempat bicara soal dialog dan perjumpaan. Nah, apakah Bang ya, dialog dan perjumpaan itu menjadi indikator yang sangat penting untuk menciptakan kerukunan, tradisi damai? Ya, terima kasih Adinda Esti. Saya langsung teringat seorang teolog asal Jerman, namanya Hans Kung. Dalam etik globalnya mengatakan bahwa tidak ada perdamaian dunia tanpa perdamaian agama-agama, dan tidak ada perdamaian agama-agama tanpa dialog antar agama. Nah, dialog di sini bukan dimaksudkan seperti kebanyakan yang ada di media sosial, di YouTube, bahwa ini ustadz, ini pendeta atau romo atau siapa, lalu berdebat agama mana yang paling benar. Bukan seperti itu. Tapi dialog yang kita maksudkan ada disebut dengan dialog di level kehidupan, dialog kehidupan. Jadi karena kita tersegregasi, kita butuh namanya dialog, butuh perjumpaan. Jadi orang Islam harus mengerti saudaranya yang Kristen, Hindu, dan Buddha. Orang Buddha atau Kristen, Katolik, lain-lain harus mengerti saudaranya yang Muslim, misalnya. Dan kita di Maluku sudah mulai terbangun tuh, misalnya tentang orang Islam itu diharamkan makan babi. Kalau tidak didialogkan, tidak memahami, maka bisa muncul ketersinggungan dan lain-lain sebagainya. Jadi ketika makan, dia sudah tahu, kan saya bilang istilah hidup orang basudara itu, persaudaraan, ikatan persaudaraan hidup orang basudara itu, pertama harus saling memahami. Dia saudara saya harus memahami dia dengan identitasnya, dengan kekhasannya, dengan keunikannya. Dari situ saya harus menghargai dia, menghormati dia. Kemudian naik level, jangan sampai di situ. Saya berusaha untuk mempercayai dia. Saling mempercayai, muncul apa yang disebut dengan trust building, terbangun rasa saling percaya. Kalau hidup tanpa rasa saling percaya, kita hidup dengan momok. Lalu orang Ambon bilang ada spok. Kalau lihat orang berbeda agama itu yang muncul stereotip, yang muncul ada prejudice. Orang Islam itu identik dengan teroris, Kristen identik dengan separatis. Itu kan itu momok, itu hantu, itu saya sering bilang itu musuh imajiner. Jadi kita harus membangun rasa saling percaya. Di level yang berikutnya, kita namanya saudara itu harus saling mencintai. Lintas agama, lintas suku yang namanya orang bersaudara itu harus saling menyayangi. Kemudian berikutnya, kita harus saling membanggakan, itu level yang tinggi. Kita hidup orang bersaudara itu harus saling membanggakan. Dan yang terakhir, kita harus saling menghidupi. Karena itu dialog ini penting untuk tadi, yang saling memahami, saling menghargai, saling mempercayai, saling mencintai,
saling membanggakan dan saling menghidupi. Itu fungsi dialog seperti pepatah orang Ambon bilang potong di kuku rasa di daging, alih rasa betaras dan sagu salempeng dibagi dua. Jadi itu makna dialog supaya kita berada pada level tadi. Kalau tidak, kita akan terbangun apa? Saling curiga. Misalnya saya kasih contoh, kalau orang tidak paham tentang Islam dengan kekhasannya, pada saat dia mau makan di saudara non muslim, dia hati-hati. Saya sering ceramah bilang, terkadang pura-pura bilang sedang lagi diet, puasa dan seterusnya. Padahal dia ingin mengatakan kira-kira makanan itu halal atau tidak. Tapi sulit untuk diungkapkan. Tapi kalau kita sudah terbangun saling memahami, yang non muslim mengatakan, saudara, beta mencintai OC dan ini makanan halal. Makan saja. Dan sekarang di Maluku sudah mulai terbangun itu sesuatu yang positif. Atau kemudian di Islam itu sering curiga, itu dia tinggal di Poka, kenapa dia ibadah di mana, misalnya di Waringin, di mana gitu kan. Ternyata kalau memahami tentang Kristen itu kan dia bukan jemaat di Poka, tapi dia ada jemaat di sini gitu. Jadi ini butuh saling memahami, saling mempercayai, supaya jangan kita muncul dengan isu-isu orang Ambon yang bilang termasuk akal. Baik. Seperti itu. Oke, Bang Abidin, kalau kita bicara dan tarik benang merahnya dengan peristiwa Isra Mi'raj, ya, dalam peristiwa Isra Mi'raj itu kan makna pentingnya yang biasanya digaungkan oleh kaum Muslim adalah tentang perintah sholat. Tapi kita sering tidak mengangkat tentang peristiwa di mana Nabi pada saat itu juga berdialog dengan banyak nabi. Juga Nabi mengalami perjumpaan dengan sang kekasihnya, dan ini benang merahnya kalau kita tarik sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bang Abidin tadi tentang dialog dan perjumpaan. Apa yang berbeda ya dari Nabi kita? Karena tadi Abang bilang ketika kita melakukan dialog dan perjumpaan kita akan berbeda karena kita bisa saling memahami. Apa yang berbeda dari Nabi kita Rasulullah SAW setelah peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi? Iya, jadi betul sekali Adinda Esti, dalam perjalanan Rasulullah yaitu berdialog itu pada tahap Mi'raj. Ya. Jadi kalau kita kembali ke surat Al-Isra itu adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Jadi Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya minal masjidil haram, dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari ke Masjidil Aqsa di Palestina. Barakna haulahu, telah diberkati sekitarnya. Ya, Asra, kata Isra itu diambil dari kata Asra dalam Al-Qur'an. Ya. Sedangkan Mi'raj itu diambil dari sejumlah hadis-hadis Nabi gitu. Ya. Jadi Asra itu adalah perjalanan yang bersifat horizontal. Ya. Horizontal. Jadi setelah itu Nabi Mi'raj itu peristiwa yang bersifat vertikal untuk menuju Sidratul Muntaha. Itu untuk mendapatkan perintah sholat gitu kan. Dalam dialog itu 50 waktu Rasulullah berdialog dengan para nabi-nabi terdahulu, Nabi Musa dan lain-lain. Lalu kalau untuk itu kalau kita lihat dialog itu apa? Dialog itu kan berbagi pengalaman. Betul. Dialog ini juga untuk membangun apa disebut dengan moderasi. Betul. Moderasi, bahwa kalau itu terlalu ekstrim kira-kira gitu. Kalau 50 waktu itu terlalu berat. Jadi moderasinya masuk di 5 waktu. Kira-kira maknanya adalah karena itu kita untuk peristiwa-peristiwa seperti ini hikmahnya adalah terhadap segala sesuatu kita harus bermusyawarah. Ya. Berdialog, karena menurut kita baik, tapi lebih baik lagi bagaimana meminta pendapat orang lain dengan pengalaman, dengan pengetahuan. Untuk apa? Kita jangan menjadi orang yang superior dan merasa orang lain itu inferior. Betul. Dalam hidup, bertetangga, bermasyarakat, berorganisasi, seorang pemimpin jangan dia menganggap dia itu Superman, dia hero sendiri dan orang lain itu tidak ada apa-apanya.
Padahal siapapun dia, kita harus memoderatkan diri untuk mendengar. Siapa tahu di sana ada pengalaman kebaikan, pengetahuan yang belum tentu kita itu tahu gitu kan, seperti itu. Jadi itu paling tidak salah satu makna. Makna yang lain sebenarnya dalam konteks kemanusiaan itu kita lihatlah Rasulullah berisra dari Mekah ke Palestina, adalah peristiwa horizontal. Ketiga setelah itu Mi'raj, dan merasa dekat dengan Allah itu adalah puncak kenikmatan yang luar biasa di Sidratul Muntaha. Saat itu malaikat Jibril tidak bisa sampai lagi untuk menuju Sidratul Muntahanya Rasulullah. Malaikat Jibril mengatakan, saya hanya sampai di sini. Dan itu puncak kenikmatan, itu namanya ekstasi spiritual, atau bahasa lain adalah orgasme spiritual yang tertinggi, puncak kenikmatan ketika Rasulullah berjumpa dengan Allah. Lalu kenapa Rasulullah harus turun lagi ke bumi? Karena ada tugas kemanusiaan. Tugas kemanusiaan. Karena itu kita itu disimbolkan dengan sholat. Karena itu as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu lalu kita bermi'raj kepada Allah. Jadi sholat itu diawal dengan takbiratul ihram, itulah mi'raj. Sebelum sholat kita banyak berbohong, kita ini banyak melakukan keburukan, kefasikan, kemusyrikan. Allahu Akbar, itu adalah kepasrahan total kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi alamin. Tapi bukan berhenti di situ. Setelah diakhiri dengan salam kanan. Tadi saya sebelum salat menyakiti dia, maka assalamualaikum, saya harus meminta maaf. Tadi saya bohongi, saya harus minta maaf dan tidak boleh membohongi dia. Tadi saya menyakiti orang lain, tangan kemudian memberi kebahagiaan, keselamatan untuk orang lain. Assalamualaikum, ke kiri, alam semesta yang saya rusak, saya kotori, saatnya saya harus melakukan perbaikan. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa dalam rangka pri ketuhanan kepada Allah. Hablum minallah, yang berikutnya adalah Isra itu adalah hablum minan nas, dan hubungan dengan alam semesta. Baik, saya rasa itu juga makna yang universal yang bisa diambil bukan hanya oleh kaum muslim tapi juga oleh umat beragama lainnya, dan siapa saja begitu. Jadi dari tokoh kita Nabi Muhammad SAW kita bisa belajar banyak tentang dialog, tentang perjumpaan, dan juga tentang nilai-nilai yang tadi sudah disampaikan oleh Abang dan Dokter. Oke, setelah ini kita akan kembali lagi, kita akan melihat dan membaca beberapa komentar dari netizen ya terkait dengan perjalanan terdahsyat, dan kita juga akan mau cari tahu nih kalau Bang Abidin sendiri punya perjalanan terdahsyat tidak sih? Gitu. Tapi setelah pesan-pesan yang akan hadir berikut ini. Icat. Tante, jangan masuk. Icat lagi positif. Tante taruh sini, Nek. Terima kasih, Tante. Kembali lagi di podcast Ruang Miku bersama saya Miku Esti dan Abang Dr. Abidin Wakano, masih di edisi spesial Isra Mi'raj dengan topik perjalanan terdahsyat. Nah, Bang Abidin, bicara soal perjalanan terdahsyat, Bang Abidin sendiri pasti punya perjalanan terdahsyatnya gitu. Entah itu mungkin perjalanan spiritual. Tapi sebelum itu saya bacakan dulu ada beberapa tanggapan dari netizen yang sudah kita share kemarin terkait dengan perjalanan terdahsyat mereka. Ada yang mengatakan perjalanan terdahsyat saya adalah perjalanan menjadi seorang ibu. Dan juga ada yang mengatakan perjalanan terdahsyat saya itu adalah perjalanan saya mengenal Tuhan. Ya. Kalau Bang Abidin sendiri, apa perjalanan terdahsyatnya? Iya, kalau bicara tentang perjalanan terdahsyat, kita
manusia ini kan punya lapisan identitas. Ya. Identitas saya mungkin sebagai dosen, pernah menjadi sebagai mahasiswa atau siswa, pernah menjadi anak, pernah menjadi seorang suami, bukan pernah, tapi Sekarang menjadi jadi seorang suami, ya. menjadi seorang bapak, dan itu pasti banyak ya, banyak kita punya perjalanan terdahsyat. Tapi karena tadi sudah berhubungan dengan ada tentang perjalanan seorang ibu, maka mungkin saya akan share tentang pengalaman terdahsyat saya sebagai seorang ayah. Oke. Ayah yang punya anak, dan bagaimana perjalanan itu seorang ayah menurunkan sifat-sifat kerahiman, sifat pengasih dan penyayang itu kepada anak. Dan ketika punya anak dan banyak sekali kebaikan yang saya temukan. Anak saya karena namanya Rahman dan saya panggil itu Aman, supaya dia tetap aman, damai, tapi juga dia menderita penyakit kanker tiroid. Ya. Dan itu memang sebuah tantangan terberat dalam hidup, dan punya kisah pernah mengalami sebuah persoalan yang cukup berat, tapi bagaimana tetap harus tangguh dan hidup demi anak-anak. Saya kira itu perjalanan yang luar biasa, tapi selalu saya tugas-tugas kemasyarakatan harus jalan dan seterusnya, dan saya punya keteguhan iman dan mengatakan ya Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang gitu. Jadi di tengah itu banyak sekali ini, karena itu yang saya bilang Allah tidak menguji seorang hambanya kecuali sesuai dengan kesanggupannya, dan ternyata dari situ banyak hikmah dan bisa melahirkan banyak karya-karya, banyak kreativitas dan seterusnya, dan anak itu tumbuh juga dengan kemampuan, walaupun menderita dengan kemampuan yang luar biasa. Dan selalu ditanamkan adalah bagaimana dia harus kuat, dan dia mengajari juga tentang ketabahan, dan saya selalu berdoa mudah-mudahan anak-anak ini bisa tumbuh untuk menjadi seorang yang sukses, tapi bukan sekedar sukses tapi bermanfaat untuk banyak orang. Amin. Mohon maaf itu agak sedikit emosional. Dan saya yang mendengarnya juga jadi ikutan emosional karena saya kebetulan ibu baru. Mendengar tentang anak menjadi sangat emosional. Dan itu yang maknanya apa? Kenapa saya katakan bahwa kasih sayang itu seekor binatang, ini kaitannya dengan tema kemanusiaan kita. Seekor binatang sebuas apapun, dia harus melindungi anaknya. Kita harus paham bahwa itu adalah titisan Rahman dan Rahimnya Allah. Seorang ibu yang rindu kepada anaknya, itu adalah titisan dari sifat Allah yang Rahman dan yang Rahim. Seorang penjahat kelas berat kakap, dia harus membelai anaknya, itu adalah tetesan sifat Allah yang Rahman dan Rahim. Karena itu terhadap kita dengan orang lain, itu terkadang kita juga kan merindukan sahabat, merindukan teman, dan kita pun tidak apa yang kita pakai hari ini, apa yang kita makan, itu kan ada jerih payah orang lain. Betul. Itu juga adalah titisan Rahman dan Rahimnya Allah. Karena itu jangan pernah kita memutuskan kerahiman itu, walaupun kita itu berbeda suku, berbeda agama, kelompok dan sebagainya. Kita ada karena rahmat Allah, karena Rahman dan Rahimnya Allah. Gitu. Baik. Sungguh sangat menggetarkan hati saya hari ini, dan mungkin juga menggetarkan pemirsa yang sedang menonton kita hari ini ya Bang Abidin ya. Oke, kita ke pertanyaan yang ini agak berkaitan dengan podcast Ruang Miku, karena biasanya podcast Ruang Miku itu bicara soal hal-hal yang trending Bang, berita-berita yang memang sedang dibahas viral di masyarakat, terutama di media sosial. Nah,
kalau kita kaitkan dengan kerukunan, mungkin ini menjadi menarik kalau mendengar tanggapan langsung dari seorang aktivis kemanusiaan seperti Bang Abidin. Saya boleh bilang ada 3 hal yang sedang trending dari mungkin beberapa minggu yang lalu sampai sekarang. Yang pertama, ada berita soal tren halal city, kota halal, Malang sebagai kota halal. Kemudian ada tren orang-orang bicara soal berita wayang yang katanya haram, wayang produk budaya ya Bang ya. Terus ada juga kemarin baru-baru saja dan bahkan sampai saat ini masih trending tentang surat edaran menteri tentang toa masjid yang membuat kegaduhan gitu. Saya mau dengar dong pesannya ya dari Bang Abidin yang mungkin bisa membuat kegaduhan ini tuh bisa kita lihat dari sisi yang lain gitu. Mungkin Bang Abidin. Saya kira terhadap 3 isu itu maka di sini pentingnya dialog. Ya. Kalau kita tidak dialog maka kita saling tidak memahami terhadap sebuah isu. Kita juga harus berdialog. Jangan cepat-cepat kita termakan, apalagi juga media sosial itu luar biasa. Segala sesuatu apa isu agama itu enak sekali untuk dikapitalisasi, digoreng, digiring sana sini dan seterusnya. Tapi pendarahannya itu terjadi di ranah masyarakat kita. Dan di lapisan sosial yang paling bawah. Sosial, kesian anak-anak kita tumbuh dengan mentalitas yang tersegregasi. Ya, pertama misalnya untuk halal food untuk di Halal Malang. City, kota halal. Kota halal, untuk kota halal. Saya kira kota halal ini ya tentu pentingnya untuk didialogkan lintas agama, lintas suku dengan baik. Pertama, halal sendiri ya bagi muslim itu punya kekhasan tersendiri. Tetapi hal-hal seperti ini kan tinggal didialogkan saja. Halal city ya kota halal ini tidak mesti kemudian membatasi hak-hak orang dengan agama lain untuk bisa mengkonsumsi sesuatu yang bagi dia itu boleh gitu. Ya. Tinggal saja mungkin di ruang-ruang publik tertentu. Saya kira ini dialog sehingga bisa mendapatkan apa yang disebut dengan konsensus bersama. Konsensus bersama. Karena Islam juga itu menghargai hak-hak minority tanpa merusak identitas dia sebagai ini dan seterusnya. Tapi memang media sosial ini luar biasa. Tentang satu gagasan ini digoreng, digiring ke sana kemari. Adapun tentang wayang, wayang ini ada peristiwa yang agak aneh ya. Kan dalam sejarah kita, saya ini studi sejarah Islam dan kita tahu bahwa Islam itu menjadi mayoritas di Indonesia karena pendekatannya masuknya dengan pendekatan kultural. Dan salah satu instrumen budaya yang digunakan adalah wayang. Wayang dulu mungkin mengisahkan tentang Ramayana dan seterusnya, tapi digunakan oleh para wali songo untuk menceritakan tentang perjalanan Rasulullah. Jadi fungsi instrumentalnya itu penting gitu digunakan gitu. Seperti beduk. Beduk kan bukan tradisi Islam. Kita ambil fungsi beduknya secara instrumental, memukul beduk itu apa? Untuk mengingatkan sudah waktu sholat. Ya, mikrofon kan tidak ada di zaman Nabi Rasulullah, tapi itu instrumen budaya kita bisa gunakan untuk modulasinya untuk mendengar sudah saatnya kita salat dan seterusnya. Jadi istilah dalam agama Islam ada kaidah fikih yang bunyinya begini, al-muhafazah 'alal qadimi shalih wal akhdhu bil jadidil aslah, yaitu mempertahankan tradisi lama yang baik dan membuka diri untuk sesuatu yang baru yang lebih baik. Jadi wayang ambil fungsi instrumentalnya, apa yang salah gitu. Nah, saya kira ini juga jangan kita sering menghadap membentur-benturkan. Agama itu berdaya jika berpakaian kebudayaan. Dan juga budaya yang meleset fungsi agama untuk memperbaiki hal-hal yang ini. Kalau yang sudah arif dan bijaksana itu diakui dalam Islam disebutkan al-adat al-muhakkam, adat yang baik menjadi sumber hukum. Ya. Sesuatu yang baik dalam masyarakat, tradisi. Kita mau sholat, tapi kita harus berpakaian kebudayaan. Ya.
Kita mau pergi ke haji, kita harus naik ke pesawat produk kebudayaan, Boeing lagi, Semua Amerika, produk dan kebudayaan. Hari ini kita bicara di sini produk kebudayaan. Kebudayaan, kita mau berislam, mau berpakaian syar'i, berjilbab, kita Itu pun berpakaian produk kebudayaan. kebudayaan. Dan itu kita tidak tahu siapa yang menenun ini. Betul. Dan seterusnya, seperti itu. Adapun tentang apa yang disampaikan Surat Pak Menteri, edaran, ya. surat edaran, saya kira juga ada yang tidak tersampaikan secara full gitu ya, tentang ya mungkin di situ mau diatur tentang kebisingan dan Ya. lain-lain sebagainya. Media sosial luar biasa, tapi juga media sosial ini memberi alarm untuk para pemimpin juga untuk memilih diksi-diksi yang tidak gampang digoreng gitu. Ya. Jadi mungkin memilih diksi yang lebih istilahnya bahasa-bahasa yang lebih Peaceful. gampang, ya diplomatis. Yang diplomatis. Oke. Diplomatis. Saya kira seperti itu. Oke. Dan semua itu kembali, mari kita dialogkan, jangan kemudian isu-isu agama seperti terlalu dipelintir sana sini dan seterusnya. Oke. Kita mencari titik temu di tengah. Al-Quran mengatakan jika kamu berselisih, ta'alau ila kalimatis sawa bainana wa bainakum, kembali kepada ajaran pemersatu kami dan kamu. Dan kita ingat, kalaupun kita ini bukan saudara seiman, kata Imam Ali, kita adalah saudara sekemanusiaan. Saya ingin tambahkan, kalau kita ini bukan saudara sekampung, saudara seagama, saudara sedaerah, ingatlah bahwa kita ini adalah saudara sebangsa, saudara sekemanusiaan, bahkan kita adalah saudara sekemakhlukan. Terima kasih Bang Abidin. Ini dialog yang banyak sekali pesan-pesan yang bisa kita ambil, terutama juga untuk generasi milenial dan generasi Z yang biasanya nonton podcast Ruang Miku. Terima kasih 30 menit yang sangat mencerahkan dengan Bang Abidin. Semoga ini dapat berkah kita dari pertemuan Amin, kita dan ya. perjumpaan dan dialog kita hari ini ya. Terima kasih. Ya, Dinda. terima kasih Bang Abidin. Jangan kapok-kapok untuk datang ke podcast Ruang Miku ya. Insyaallah. Insyaallah. Oke. Sekian dari podcast Ruang Miku. Saya Miku Esti dan juga Bang Dr. Abidin Wakano pamit undur diri, sampai jumpa di podcast Ruang Miku edisi berikutnya. Dan kami ucapkan selamat Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW tahun 2022.